Di dunia One Piece, kekuatan fisik sering jadi sorotan utama. Namun jangan salah, tidak semua karakter mengandalkan otot semata. Beberapa di antaranya justru menyimpan kecerdasan yang sering diremehkan karena sikap santai, penampilan konyol, atau reputasi yang menipu. Di balik tingkah yang terlihat sederhana, karakter-karakter ini mampu membaca situasi, menyusun strategi, dan mengambil keputusan cerdas di momen krusial. Siapa saja sih karakter One Piece yang ternyata lebih pintar dari kelihatannya? Mari kita bahas. Yang pertama, Ben Beckman. Ben Beckman dikenal sebagai otak di balik bajak laut rambut merah. Meski tampil tenang dan jarang bicara, ia dikenal memiliki kecerdasan taktis yang tinggi. Kemampuannya membaca situasi dan mengambil keputusan krusial membuatnya menjadi salah satu figur paling berbahaya di Crusade, bahkan tanpa harus banyak bergerak. Awalnya Beckman mungkin terasa sekadar sosok cool dan kuat, tapi sudah sejak lama terungkap bahwa IQ dia sebenarnya lebih unggul dari Nami maupun Kapten Guru. Di S Blue, dialah karakter dengan IQ tertinggi. Yang kedua, Tony Chopper. Sekilas terlihat polos dan kekanak-kanakan. Tony Chopper kerap dianggap sebagai maskot bajak laut topi jerami. Padahal Chopper adalah dokter handal dengan kecerdasan medis di atas rata-rata. Kemampuannya menganalisis penyakit, meracik obat, hingga menciptakan rubber ball menunjukkan bahwa Chopper jauh lebih pintar dari kesan yang selama ini terlihat. Bahkan setelah time skip, terutama di Onigashima, terasa banget Chopper memang lebih guna karena kecerdasannya ketimbang kemampuan tempurnya. Yang ketiga, Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon dikenal sebagai sosok misterius yang jarang tampil di garis depan. Namun sebagai pemimpin pasukan revolusioner, ia dikenal sebagai sosok dengan perhitungan matang. Langkah-langkahnya yang senyap tapi berdampak besar menunjukkan kecerdasan strategi dan kemampuannya membaca situasi dunia, menjadikannya figur kunci di balik gejolak besar di One Piece. Yang keempat, Franky. Sering tampil eksentrik dengan sikap nyeleneh yang mencuri perhatian, Franky memiliki kepribadian yang unik. Tapi dia bukan seorang pria aneh biasa, ia adalah seorang insinyur jenius. Kemampuannya merancang dan memodifikasi kapal Thousand Sunny, menciptakan senjata, hingga mengembangkan teknologi tubuhnya sendiri, yang membuktikan bahwa kecerdasan Franky jauh melampaui kesan konyol yang sering terlihat. Yang kelima, Bonnie. Kerap dicap impulsif dan emosional, Bonnie sebenarnya memiliki kecerdasan taktis yang patut diperhitungkan. Dalam berbagai situasi, ia mampu membaca keadaan, beradaptasi cepat, dan memanfaatkan peluang, membuat Bonnie jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat di permukaan. Fakta ini jadi semakin menarik begitu terungkap bahwa Bonnie sebenarnya masih bocah. Yang keenam, Queen. Queen salah satu bawahan Kaido yang eksentrik, suka joget, tertawa heboh, dan sering bikin blunder. Karena itu Queen kadang terlihat seperti komandan konyol dibandingkan sosok mengintimidasi seperti King. Tapi justru disitulah banyak orang terkecoh. Di balik gaya vertikalnya, Queen adalah ilmuwan kelas berat. Ia memodifikasi tubuhnya sendiri menjadi cyborg penuh persenjataan. Ia bahkan mampu meniru dan mengintegrasikan teknologi Germa 66, menghadirkan kemampuan yang menyerupai saudara-saudara Sanji. Lalu ada virus seperti Ice Oni, senjata biologis yang cukup kejam untuk menginfeksi kawan maupun lawan. Itu bukan sekadar ide gila, itu hasil riset. Artinya, di balik tarian Fang dan sikap lebaynya Queen punya otak ilmuwan yang benar-benar berbahaya. Menariknya, beredar spekulasi termasuk yang dipicu jawaban Eiichiro Oda di SBS bahwa Queen adalah ayah misterius Franky. Kalau benar, mereka memang sejenis di luar seperti orang aneh, tapi di balik itu ada otak brilian. Yang terakhir, York. Kalau dipikir-pikir seharusnya kita tidak boleh meremehkan York sama sekali. Memang benar tugas York hanyalah menangani fungsi tubuh seperti makan, tidur, dan kebutuhan biologis lainnya. Sekilas terdengar seperti peran paling remeh di antara para satelit. Bahkan dia tampak malas-malasan saja saat yang lain riset. Tapi kita lupa satu hal penting. Dia tetaplah satelit dari Dr. Vegapunk. Artinya ia memiliki kecerdasan yang sama, otak brilian yang sama, kapasitas analisis yang sama. Namun York memiliki sifat ketamakan. Tanpa keseimbangan moral yang diwakili oleh Sokka, kecerdasan itu berubah arah.
bukan lagi untuk eksplorasi sains atau kemajuan dunia, melainkan untuk ambisi pribadi. Dan di Egghead, York membuktikan bahwa ia jauh lebih berbahaya dari kelihatannya. Ia menyusun pengkhianatan dengan perhitungan matang, memanfaatkan struktur komunikasi antar satelit, memanipulasi situasi, bahkan bernegosiasi dengan para Gorosei demi satu tujuan, menjadi Tenryubito. Ironisnya, bukan kekuatan fisik atau senjata super yang membuatnya berbahaya, melainkan kecerdasan tingkat Vegapunk yang diarahkan sepenuhnya oleh keserakahan tanpa kendali moral. Nah, itulah 7 karakter One Piece yang terbukti lebih pintar dari yang terlihat. Di balik sikap santai, konyol, atau misterius, mereka menunjukkan kecerdasan yang berperan besar dalam menentukan arah cerita. Menurut kalian, karakter mana lagi yang layak masuk daftar ini? Coba tulis di kolom komentar.